Hola, Piro kabar, ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review singkat tentang sebuah produk dari Xenon. Jadi Xenon ini juga adalah sebuah sub-brand di bawah brand Molar ya. Jadi brand ini dia keluar bareng Molar. Nah, teman ada beberapa produk yang bareng gitu. Cuman untuk unit yang ini yaitu Circular Saw Cordless CDS 1845, yang bagus dari Molar dan Xenon ini baterainya itu juga untuk baterai Xenon sama untuk unit Xenon dengan baterai Molar 18 volt itu bisa bareng gitu ya. Unit ini datang cuma dengan bungkus cardboard gini, jadi kardus gitu, box kardus aja. Terus kita langsung buka aja. Nah, di unit ini saya juga dapat TCT Saw Blade 80T dari Molar. Unit ini adalah unit circular saw untuk diameter blade 7 inch atau 185 mm. Nah, ini dia unitnya, tapi saya sampingin dulu. Unitnya. Terus kita dapat juga parallel guide. Terus dapat charger yang berupa adapter. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman punya monitor LED bisa pakai ini, karena biasanya LED juga pakai yang 20 volt. Ini baterai adapter 20 volt. Kita dapat manual book. Kita lihat manual book untuk cordless circular saw CDCS 1845. Ya, ini dedicated, ini baru namanya manual book. Di sini juga ada safety hazard, terus ada safety instruction buat baterai. Ya, dia banyak ngasih petunjuk, terus dia ngasih details juga soal bevel dan lain-lain di mesinnya. Terus dia, ini relatif lebih lengkap dibanding beberapa produk lain ya. Detailsnya ada. Oke, saya suka sih. Tinggal dibaca. Biasanya kita jarang baca manual book sih. Terus jadi kita dapat baterai 2. Baterai Xenon 2. Bisa singkirin dulu. Oh iya, kita juga dapat Allen key untuk ganti blade. Nah, saya baru menyadari di unit-unitnya Xenon maupun Molar, dia di unit baterainya itu dikasih informasi unitnya, baterainya itu untuk unit apa. Jadi untuk circular saw ini di baterainya juga ditulisin CDCS 1845 ya. Ini dia unitnya. Circular saw-nya ini kalau kita lihat secara visual ya lumayan. Secara build quality, plastiknya ya basic tapi cukup solid. Terus ada grip dari karet seperti ini, grip karet. Terus di sini ada safety untuk thumb. Jadi yang bisa ngelepasin safety-nya cuma thumb-nya ibu jari aja sebelah sini. Terus ada horn. Ada hornnya di atas ini. Hornnya juga dilapis sama karet, jadi untuk gripnya jadi lebih baik. Secara ergonomik juga lebih enak. Nah, dia ini adalah unit yang blade di kanan, menggunakan motor brushless. Nah, kalau di sini dia ngasih tanda BL untuk brushless-nya. Terus kalau dilihat dari housing-nya, untuk yang part ini dia menggunakan
metal casting ya. Jadi ini metal casting ini. Terus yang untuk safety-nya di sini retractable, pakainya plat juga. Ini plat yang di press gitu. Oke ya, ini retractable. Terus ya pairnya sih ya biasa banget. Terus di sini flange-nya. Terus untuk base-nya sendiri saya awal ngelihat saya pikir ini base-nya platnya yang tipis banget. Tapi ternyata ini plusnya lumayan base-nya lumayan solid untuk platnya. Cuman saya yakin untuk unit kayak gini kita harus kalibrasi dengan baik ya. Misalnya untuk setting untuk bevel sebelum dipakai selalu harus dikalibrasi ya. Karena belum dikunci misalnya. Untuk pengatur bevel untuk kemiringannya ada dua. Yang belakang itu jadi pengunci yang bagian belakang itu lebih kecil dibandingkan yang depan. Tapi ini poin plus dimana dia biasanya circular saw yang murah gitu dia cuma ada satu gitu yang ngunci. Nah, yang untuk depth-nya ini yang basic banget menggunakan plastik gini untuk pegangannya, tapi lebih mempermudah jadi biar tangan nggak sakit. Untuk nguncinya, nah, cuman secara stabilitas biasanya orang akan prefer yang double. Tapi ini kalau saya tes gini, dia ngunci dengan kunci biasa, udah lumayan solid. Tapi memang nanti harus kita coba dulu ya. Oke, untuk gripnya sendiri sih kalau untuk saya yang tangannya nggak terlalu besar sih, buat saya sih cukup. Jadi jempol saya masih bisa ngeraih safety-nya. Terus bagian jari tengah masih bisa buat nge-reach triggernya di sini. Triggernya juga terasa solid. Terus ya tadi saya bilang soal hornnya itu bisa dipegang dengan baik. Sama dia memang ukurannya nggak besar ya, jadi ya cocok lah kalau buat ukuran saya, tapi tergantung dengan apa yang mau kita potong ya sebenarnya. Cuman so far sih oke, nanti kita langsung coba ya. Nah, untuk penempatan spindle lock-nya itu dia ada di sini, di bawahnya horn. Jadi cuman tombol gini aja untuk ngunci, karena nanti membukanya pakai Allen key yang kayak gini, nanti disertakan juga. Jadi tinggal dipencet, terus diputar counter clockwise ya. Baru kita buka flange-nya untuk masang blade. Ada ring, baru kita mau flange-nya. Oke, demikian penggunaan dengan tes penggunaan dari Molar CDCS 1845 ini. Gimana ya? Kalau dari penggunaan ngetes yang seperti ini sih cuman hands on aja, kita dapat kesan bahwa unit ini tuh biasa aja. Tapi ternyata ada beberapa feature, termasuk feature safety yang ada di motornya ini. Jadi diantaranya itu dia soft start. Jadi soft start dia jalannya tuh pelan gitu. Untuk pertama itu langsung pelan, jadi nggak langsung spinnya langsung tinggi. Karena RPM-nya sendiri itu 3800 RPM dengan cutting capacity maksimum 55 mm. Nah, selain itu pada saat kita berhenti, biasanya juga kalau untuk beberapa circular saw yang saya tahu, dia ada feature auto brake. Jadi setelah misalnya kita rilis jari dari trigger, dia blade itu akan otomatis berhenti. Ini juga otomatis berhenti, cuman dia ada delay sedikit tuh. Jadi dia masih muter dulu,
sampai berapa rotasi baru dia berhenti gitu. Tapi beneran langsung langsung ngelok gitu. Cuman memang agak beda rasanya sih. Tapi ya ada juga auto brake-nya gitu. Untuk hasil hasil potongnya ini kita menggunakan blade yang 80T. Jadi kalau bisa dibilang ya hasil potongnya itu halus. Tapi bukan semata-mata karena motornya, tapi memang karena blade-nya giginya lebih banyak gitu. Jadi hasil potongnya relatif lebih halus. Untuk harganya sendiri di marketplace online dia berkisar dari 1.400.000 sampai 1.600.000, tergantung ya shop yang mana yang teman-teman beli, dan juga menyesuaikan dengan tempat pembelian. Beratnya sendiri dia 4,5 kilo, jadi mungkin kalau teman-teman yang beli secara online dia mungkin akan dihitung sampai dengan 5 kilogram. Dan kalau untuk saya sendiri sih, saya akan lebih prefer untuk beli secara offline. Tapi untuk teman-teman yang akan beli online, saya juga akan kasih link pembelian nanti di bawah di description box. Silakan teman-teman ngecek sendiri. Sebelum juga dicek di description box, jangan lupa pencet tombol subscribe supaya teman-teman bisa terus dapat update dari konten-konten saya. Dan saya pikir sampai di sini dulu untuk pembahasan Circular Saw CDCS 1845 ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video yang lain. Jangan pernah takut untuk mencoba. Sampai bisa.